Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pembelajaran kita daring, tetapi saya menyiapkan rekaman. Mengapa begitu? Karena pada saat yang bersamaan ini, saya sedang ada kegiatan di kampus UNESA. Nah, pada kali ini kita membahas mengenai landing page. Nanti kita bahas, kita kuliti, kita pelajari apa itu yang dimaksud dengan landing page. Ini adalah pengertian landing page. Landing page adalah sebuah halaman yang dibuat khusus setelah audiens melakukan klik pada iklan digital atau digital ads yang ada di media sosial. Google Ads, email, atau website sebuah brand yang akan kalian akses. Nah, landing page ini sebenarnya berbeda. Sekali lagi saya katakan berbeda dengan yang kalian pelajari kemarin di lab komputer. Kalau yang kalian pelajari di lab komputer kemarin, itu adalah sebuah website homepage. Website homepage ini adalah sebuah website yang memiliki banyak halaman dan tentunya kalau website tersebut memiliki banyak halaman, otomatis secara tidak langsung hostingnya juga semakin besar. Masih ingat kan kalian hosting? Apa itu hosting? Nah, hosting adalah kita mengingat kembali. Hosting adalah tempat penyimpanan file di sebuah website. Oke, saya lanjutkan. Landing page ini sendiri mengarahkan kalian untuk melakukan tindakan secara objektif mengenai iklan digital. Landing page dibuat dengan fokus untuk meningkatkan konversi terhadap suatu penjualan. Bukan cuma penjualan, konversi ini pada landing page bisa berupa pendaftaran atau registration, registrasi. Dan ini biasanya kalau sebuah landing page memuat call to action-nya atau button-nya berupa pendaftaran, produk yang dijual di dalam sebuah landing page itu adalah pasti produk digital, bukan produk fisik. Begitu ya. Nah, ini uh, pembanding atau perbedaan antara landing page dengan home page. Yang pertama, perbedaan berdasarkan tujuan. Kalau landing page tujuannya itu menarik pengunjung untuk mencapai goals tertentu. Sedangkan homepage bertujuan memberikan informasi dan gambaran seputar bisnis di dalam website. Sedang uh, perbedaan berdasarkan tampilan landing page ini action oriented, di mana visitor hanya terpaku pada satu tujuan. Karena apa? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, landing page itu adalah sebuah website satu halaman. Sekali lagi, landing page apa? Adalah sebuah website satu halaman. Sedangkan kalau homepage, ini adalah website yang memiliki banyak sekali halaman. Berdasarkan tampilan, kalau homepage browser friendly, visitor atau pengunjung bisa klik banyak menu untuk mendapatkan banyak informasi. Artinya begini, homepage ini sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk branding, untuk memperkenalkan sebuah produk, untuk memperkenalkan sebuah merek, bahkan juga untuk memperkenalkan sebuah perusahaan.
Tetapi kalau landing page tujuan utamanya bukan itu. Tujuan utamanya itu tadi untuk konversi. Apa konversinya? Ya, berarti kalau konversi itu pertukaran, ada transaksi. Sehingga tercapai goals konsumen atau calon customer, user, saya katakan user, sebagai pengguna website ini nanti pengunjungnya langsung membeli sebuah produk ya. Paham ya? Begitu. Terus kemudian perbedaan berdasarkan traffic. Kalau landing page itu tidak wajib adanya traffic. Jadi tidak perlulah landing page itu nanti menganalisis traffic melalui Google Analytics misalkan, terus kemudian melalui Google Console. Tidak perlu. Tapi kalau homepage itu bersifat organik, harus ada traffic. Ingat ya, website organik. Kalian siswa kelas 11 bisnis digital, jurusan bisnis digital, harus paham yang dimaksud website organik. Kan di kelas, di lab, sudah pernah saya jelaskan berkali-kali mungkin. Ini saya ulang lagi. Website organik. Jadi website berdasarkan prosesnya ada dua. Website organik dan website page atau website berbayar. Kalau website organik itu tanpa bayar, tetapi harus di-maintenance terus. Sehingga ketika di maintenance terus, bikin sebuah konten rutin, terus kemudian ngupload rutin, pokoknya di maintenance terus setiap hari, setiap saat, setiap waktu, insya Allah website ini akan tetap berada di halaman satu Google. Tetapi kalau website page yang berbayar itu ada di halaman satu Google ketika hanya saat masa berbayar. Ketika sudah melewati jatuh tempo, maka website tersebut akan hilang. Nah, begitu ya. Tolong itu diingat. Kemudian yang terakhir, perbedaan terakhir berdasarkan CTA, Call to Action. Kalau landing page wajib ada. Karena itu tadi tujuan utamanya conversion. Menghasilkan sebuah nilai tambah. Berupa apa? Pembayaran uang. Kalau homepage, call to action tidak wajib ada. Karena itu tadi sudah saya jelaskan. Homepage itu untuk branding. Kalau landing page untuk conversion, artinya landing page adalah website sebagai sarana promosi. Oke, paham ya? Terus kemudian lanjutnya, ini adalah isi landing page. Pertama, hero image. Maksudnya apa ini hero image? Hero image ini adalah sebuah konten berupa gambar, gambar utama. Misalkan nih, jualan lumpia, judulnya landing page lumpia lumer. Maka yang dijadikan hero image itu buatlah sebuah desain foto yang sangat bagus, sangat menarik, dijadikan sebagai konten foto utama. Jadi sekali lagi, hero image itu adalah konten foto utama dari sebuah produk yang kita akan jual menggunakan website landing page. Kemudian yang kedua, isi landing page adalah ada headline dan subheading. Misalkan begini, saya punya judul, judul usaha, saya pasang pada sebuah website landing page bernama Vina Catering. Nah, itu saya jadikan sebuah headline, tapi subheadingnya ada sambel. Misalkan nih, ada sambel
ikan pedo, kemudian ada sambal bawang, ada sambal cabai hijau, dan seterusnya. Dalam artian di sini subheading itu adalah sebuah varian produk. Kan kalian nggak mungkin toh kalau menjual suatu produk hanya fokus pada satu macam produk. Kan mungkin kan mesti ingin dikembangkan menjadi beberapa varian atau bahkan produk-produk lain. Kan begitu. Kemudian berikutnya, yang ketiga, supporting copy. Supporting copy ini adalah sebuah artikel, tapi artikel tidak seperti homepage. Kalau homepage, artikel bisa sampai 1.000 kata, bisa sampai 2.000 kata, banyak. Tapi kalau di website landing page tidak perlu terlalu banyak, cukup 100 kata, 200 kata, atau 300 kata. 300 kata itu sudah maksimum. Oke, gitu ya. Terus kemudian lanjutnya form atau formulir. Nah, di sini kalau produknya itu berupa produk fisik, saya rasa formulir atau form itu tidak perlu. Kecuali kalau produknya produk digital, misalkan produk digital membuka sebuah kursus persiapan bimbel TKA, tes apa TKA itu namanya, eh, tes kemampuan akademik, ya, tes kemampuan akademik. Nah, itu perlu ada formulir ini. Fungsinya apa formulir ini? Untuk mengetahui calon customernya, untuk mengetahui calon konsumennya. Jadi nanti di dalamnya ada nama konsumen, terus kemudian alamat email, kemudian nomor HP, mungkin juga pekerjaan dan sebagainya. Itu perlu karena uh, konsepnya kan kita tidak menjual sebuah produk barang secara fisik, tapi yang kita jual adalah produk digital. Jadi perlu itu. Terus yang terakhir, call to action. Nah, CTA. Call to action ini bisa berupa button. Misalkan nanti button logo WA, logo IG, logo TikTok, dan sebagainya. Nanti kita tambahinlah seperti biasa. Follow now, subscribe now, terus apalagi ya, learn more, dan sebagainya lah. Itu saya rasa untuk CTA kalian sudah paham, sudah bisa kemarin, sudah pinter-pinter semua, sudah bagus, sudah bisa membuat apa namanya gambar, sebuah gambar PNG dijadikan sebuah link. Nah, seperti itu call to action itu. Nah, landing page hanya memiliki satu fokus. Sekali lagi, satu fokus. Apa? Konversi. Sementara itu, homepage merupakan komponen pada website yang berfokus pada pemberian informasi dan overview terhadap brand atau perusahaan. Sekali lagi, homepage itu adalah digunakan sebagai sarana branding untuk memperkenalkan produk, untuk memperkenalkan merek, untuk memperkenalkan nama perusahaan. Apa saja fungsi landing page itu? Satu, mengumpulkan data pengunjung potensial atau leads market. Yang benar-benar pengunjungnya itu potensial, ada dia kan memang mau membeli sebuah produk kita. Kemudian yang kedua, memberikan jalan khusus bagi pengunjung untuk mengakses produk atau layanan yang ingin dibeli. Nah, ini tips membuat index page. Ada 6. 1. Tentukan tujuan yang jelas. 2. Buat rancangan. 3. Buat headline singkat, padat, jelas. Nggak usah berbelit-belit. Intinya itu singkat, padat, jelas. Nggak usah panjang. 4. Buat kalimat pembuka yang menarik. 5. Berikan deskripsi yang jelas. 6. Buat CTA.
Saya rasa dengan tips membuat landing page ini ada 6. Kalian bisa gunakan aplikasi OpenAI, bisa menggunakan ChatGPT, bisa menggunakan Gemini, atau bisa menggunakan Canva untuk membuat ini dijadikan sebuah prompt. Dijadikan sebuah prompt. Ingat, seperti yang saya ajarkan, promptnya harus terarah, jangan ngawur. Kalau promptnya ngawur, tidak terarah, akhirnya outputnya itu berupa hasilnya general begitu. Nah, untuk menentukan tujuan yang jelas, semakin spesifik sebuah landing page, semakin besar konversi yang akan kalian dapatkan. Semakin mudah pula untuk mencapai tujuan landing page yang akan kalian inginkan. Jadi begini, kembali lagi kita belajar marketing dari dasarnya. Marketing salah satunya itu ada segmentasi pasar, betul kan? Apa itu segmentasi pasar? Segmentasi pasar adalah suatu proses mengelompokkan pasar yang bersifat banyak, yang bersifat heterogen menjadi satu jenis kelompok pasar yang bersifat homogen. Nah, dari homogen ini kita kerucutkan lagi. Pengkerucutan itu disebut sebagai niche market. Eh, paham ya? Sebagai niche market. Contoh nih, kita misalkan jualan produk skincare. Lah, skincare. Skincare ini kita segmentasi pasar ke mana? Misalkan perempuan. Nah, perempuan itu kan banyak dikerucutkan lagi untuk remaja, kerucutkan lagi. Misalkan skincare itu mungkin ini ada pembeda untuk skincare malam atau fokus untuk skincare siang hari. Jadi artinya orang-orang, para wanita, para cewek yang suka bepergian di siang hari, yang kerja di luar. Nah, itu diarahkan, dikerucutkan seperti itu. Kemudian ini contoh lain misalnya tujuan kalian membuat landing page yaitu mempromosikan produk yang dijual sehingga pada landing page hanya perlu menjelaskan produk secara spesifik seperti yang saya maksud tadi agar audiens itu mengerti tentang produk kalian misalkan jenis produknya manfaat produk atau cara menggunakan produk. Nah, kembali lagi apa namanya nice market dikerucutkan. Nah, ini adalah sebuah rancangan landing page. Rancangan dibuat dengan menggunakan skrip tujuan menawarkan jasa online marketing kepada pebisnis UMKM, usaha mikro, kecil, menengah. Ini disebut sebagai layout. Kalau orang awam nggak ngerti digital marketing, ini disebut sebagai layout. Tapi kalau orang yang paham digital marketing, ini disebut sebagai interface website. Ya, paham ya? Interface website. Sekali lagi saya ulangi itu. Interface website ini apa? Sama dengan apa? Antar buka. Jadi layoutnya begitu. Rancangan landing page, ini nanti ada judul, coba perhatikan yang atas judul landing page ini dibuat besar, ada kalimat pembuka atau kalimat pembuka itu misalkan, Hai biz people, selamat datang di website kami Lumpia Lumer, bla 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 dan seterusnya begitu. Terus ini juga dijelaskan manfaat melakukan sesuai bisnisnya. Kebetulan ini kan contohnya online marketing, berarti ini kan produk digital. Terus ada paket harga, harus ada harganya. Kan salah satu syarat sebuah marketing ada produk, ada harga, ada nama produk, terus kemudian ada konsumen begitu. Terus kemudian ini kenapa UMKM harus menggunakan jasa online marketing perusahaan kamu atau strategi online marketing apa yang kamu lakukan? Jadi apa ya membuat keunggulan kita ingat prinsip marketing AIDA attention, interest, desire, action. Nah, itu.
Kita masukkan di situ terus ada testimoni, misalkan nih udah ada testimoninya. Lah, tugas kalian selama pembelajaran daring ini sampai masuk, buatlah rancangan seperti ini. Oke, jelas ya. Buat rancangan seperti ini. Produknya apa? Ya produk kemarin pada saat kalian praktek membuat blog, bukan Google Site. Kalau Google Site itu kan digunakan untuk portal berita. Ini adalah produk usaha, sebuah toko online. Buat headline singkat, padat, jelas. Online marketing UMKM judulnya ya. Ini contoh headline landing page. Dengan banyaknya UMKM yang tumbuh, maka persaingan antar UMKM juga semakin sulit. Namun tidak perlu khawatir. Yang pertama dan berani mengambil tindakan yang akan memenangkan persaingan dan seterusnya. Ini bisa kalian buat melalui chat OpenAI. Masih ingat kan promptnya? Apa perlu saya ajari lagi di sini? Baik, saya ajari lagi. Hai ChatGPT, kamu adalah seorang konsultan digital marketing saya. Nah, apa itu tahap apa? Menjadikan AI sebagai manusia, bukan robot. Baru yang kedua, memperkenalkan diri kita. Saya adalah seorang siswa kelas 11 jurusan bisnis digital. Pada saat ini, saya mendapat tugas dari guru saya untuk membuat landing page. Koma, di koma. Maka, tolong buatkan saya headline singkat, padat, jelas mengenai produk usaha saya, yaitu lumpia lumer. Nah, begitu. Langsung nanti dibuatkan itu. Nah, gitu ya. Nanti kalian tinggal kopas, terus dimasukkan di website kalian. Buat kalimat pembuka yang menarik. Nah, kalimat pembuka sama, gunakan aja ya ChatGPT. Sudah, kita nggak usah pikir, biarlah komputer yang mikir. Tapi sekali lagi saya ingatkan, prompt harus jelas, jangan ngawur, harus terarah. Berikan deskripsi yang jelas, deskripsinya raih pelanggan potensial, misalkan itu pakai gambar-gambar seperti ini biar menarik, menjadi nomor satu di Google lah, dikenal banyak orang. Ada gambar-gambarnya seperti ini, buat bisa ChatGPT, bisa Canva, ini bisa buat CTA yang menarik, call to action. Seperti ini, kan kalian sudah paham ini. Nah, ini adalah contoh beberapa landing page. Ini punyanya Airbnb seperti ini. Ini kalau misalkan di scroll ke bawah, ini bisa panjang. Jadi landing page itu cuma satu halaman, tidak ada banyak halaman. Ini contoh lagi landing page-nya Wix. Terus ini landing page-nya konten kreator ini. Kalau kalian biasanya lihat TikTok pasti sudah familiar dengan orang ini. Nah, ini contoh lagi apa ya, affiliate. Ini program affiliate. Ini biasanya landing page seperti ini ada di IG, di Instagram, Ini juga, ini produk digital, ini juga di Instagram ada. Nah, mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Nah, ini saya akan coba mempraktekkan membuat sebuah landing page. Sebentar, saya praktekkan membuat sebuah landing page. Langsung saya ketikkan. Jadi kalian nanti siap-siap mangkel lagi. Loh, apa lo? Iya, karena ini nanti kalian akan membuat landing page lagi. Nah, ini ya dari editor blog. Ini kalian di blog sebelah kiri. Klik tanda panah ini paling bawah. Klik buat blog baru.
kita buat judulnya. Misalkan judulnya apa ya? Kue cubit enak, judul. Nah, ini toh yang dirasa kalian kemarin susah sampai orang ada yang nangis karena sering berkali-kali ditolak kan ini permasalahan dari ini. Coba akan saya buat sekarang landing page kue cubit. Oke, begini aja kita coba masih memproses. Oke, langsung jadi. Kenapa sih? Kalau saya yang buat kok bisa langsung jadi? Sekarang kita bandingkan ya, saya tunjukkan. Saya bandingkan. Ini masih homepage, banyak halaman. Ini kan halaman-halaman nanti. Nah ini nanti akan kita ubah menjadi landing page. Bagaimana caranya? Coba perhatikan. Dari menu editor ini kita scroll ke bawah. Oh ya, nanti terakhir aja ya kita setting seperti biasanya tuh. Ingat nggak? Ini mulai dari apa zona waktu lah. Ini kan masih Los Angeles kan barusan saya buat ini tadi terus tag beta, terus tag header robot custom ini. Nah ini nanti terakhir aja kita buat ini website ini menjadi sebuah landing page. Kita klik tema atau kalau settingan kalian di website kalian bahasa Inggris berarti theme, THEME. Nah, ini jangan diklik sesuaikan, tapi klik yang ada tanda panah ini. Perhatikan, klik tanda panah, terus kemudian paling bawah ada edit.html. Klik. Oke, sudah. Nah, ini kita arahkan kursor di sini terserah mau di sini di angka 1. Ya kan ada angkanya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya 10 terserah. Atau ditaruh di sini pokoknya sampai begitu. Setelah itu kursor sudah kelihatan ya itu ya di situ ya. Terus langsung di Ctrl A, Ctrl A, terus pakai tombol backspace atau delete. Ini harus di delete. Ya, sudah hilang. Terus kemudian saya sudah membuat sebuah script. Oke, saya sudah membuat sebuah script. Nanti kita pasang scriptnya. Jadi kalian nanti tahu bedanya. Nah ini saya sudah buat script. Oke, ini dikopas semua di Ctrl A, di copy, terus dimasukkan di sini, jika paste, tempel, sudah. Oke, seperti ini. Terus tolong jangan ini diubah-ubah ya, diklik atau ditambah jangan. Karena nanti kalau misalkan kalian ubah satu aja kode atau angka atau hurufnya hilang atau tidak jadi ini. Tidak, akhirnya rusak. Nah, kalau sudah, kita klik simpan. Perhatikan ini, simpan. Oke, kita klik simpan. Terus kita balikan. Oke. Sekarang coba kita cek. Ini kan masih homepage. Kita reload. Ya, di reload. Oke, sudah jadi. Inilah yang saya maksud landing page. Landing page. Coba sih sekarang kita buat tulisan postingan di sini biar kalian paham postingan baru. Apa tadi judulnya? Kue cubit enak. Oke. Terus saya masukkan iki tulisan apa ya? Oh, tulisan ini aja wis. Nah, ini saya membuat sebuah buku lagi ada project di target 1 bulan harus jadi. Akhirnya, nah ini aja lah. Ini saya kopas ya. Ini kan hanya sebagai contoh. Saya kopas. Oke, sampai bawah aja lah. Nah, oke, sampai sini. Saya copy.
Kemudian saya masukkan CD, tempel. Nah, landing page itu kita setting tengah. Nah, rata tengah ya. Ini kan masih ingat kan di sini kan rata pinggir, rata tengah. Udah menjadi rata tengah. Oke. Terus kemudian coba kita pasang gambar. Ini ada sekali lagi sekedar contoh ya, sekedar contoh. Nah, gambarnya itu apa ya? Oh, ini aja lah. Oke. Oke, sudah terpasang. Terus jangan lupa publikasikan. Oke. Terus kita lihat hasilnya. Jika tidak ada postingan, di reload. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini. Paham kan? Oke, paham ya. Oh ya, untuk membuat apa itu namanya website ini agar tampilannya seluler, kalau defaultnya di sini misalkan punya kalian itu desktop, ini kan desktop, tampilan desktop itu apa ya? Tampilan yang landscape. Kalau seluler kan potret. Nah ini biasanya sudah saya setting tampilan seluler. Jadi ketika website ini dibuka di HP Android, HP user saya, itu nanti tampilannya ya tampilan seperti layaknya ketika buka HP, bukan tampilan di laptop, bukan tampilan di PC. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Nah, ini nanti saya akan membuat sebuah tugas di sini. Jadi sebelum saya akhiri, sekali lagi kalian buatlah sebuah rancangan, rancangan apa namanya interface landing page. Terus nanti pada saat kita luring, ya kita di lab komputer, kita praktek membuat sebuah website landing page. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap kalian semangat. Terus jangan lupa isi absen ada di link Google Classroom. Terima kasih sekali lagi. Selamat belajar, jaga kesehatan selalu, jangan bosan-bosan terus untuk belajar, 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 dan belajar. Terima kasih. Bye.